Halo Shalom saudara, selamat bertemu kembali di dalam renungan singkat kita. Ya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa kita harus bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau buat kita semua, khususnya untuk gereja GBI Api Kemuliaannya, di mana Tuhan memberikan kepada kita satu visi yang luar biasa, yaitu menjadi jemaat yang melayani. Bapak Ibu, kita baca di dalam Markus 10 ayat 45 mengatakan seperti ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, mengapa kita harus melayani? Ada 3 hal saudara. Yang pertama, Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Matius 20 ayat 28 Bapak Ibu mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Mari saudara, kita menjadi jemaat yang melayani. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 91, menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani engkau. Dan ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya Bapak Ibu, jadi mengapa kita harus melayani? Karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus melayani? Karena melayani adalah perintah Tuhan. Ditulis dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Dan jika kita melayani Tuhan, saudara, itu akan nampak dalam keseharian kita. Bagaimana kita melayani orang lain. Saudara, bagaimana kita melayani Tuhan akan terlihat dari cara bagaimana kita melayani orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita melayani saudara-saudara seiman kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Matius 25 ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita potensi ilahi. Tuhan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang luar biasa, dengan hikmat dan pewahyuannya, bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Saudara, orang yang diberi banyak akan dituntut banyak. Kalau selama ini saudara mungkin tidak pernah melakukan apa-apa, saudara sibuk dengan kesibukan saudara. Saudara, hari-hari ini, mari saudara, kita mulai menyadari untuk apa kita ada di muka bumi ini. Saudara, kita adalah duta kerajaan Allah. Kita harus menjadi pembawa suara Tuhan di dunia ini, saudara. Kita menjadi duta wakil Tuhan untuk menyatakan tentang Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Tidak ada satupun dari kita yang tidak diberikan potensi ilahi, tidak diberikan karunia roh. Saudara, setiap dari kita diberikan kemampuan, saudara, diberikan karunia roh, saudara, untuk dapat memperlengkapi gereja Tuhan, untuk dapat memperlengkapi orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, pergunakan itu. Mari saudara,
Berdayakan apa yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupmu. Potensi ilahi, talenta yang Tuhan sudah berikan. Satu saat saudara, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang kita sudah lakukan dengan semua apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 41 mengatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dalam melayani saudara, mari melayani seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Yesus melakukan semuanya bagi kita saudara. Bahkan dia menyerahkan hidupnya buat kita. Saudara, ke dalam pelayanan mari lakukan yang terbaik saudara. Lakukan melampaui apa yang orang lain harapkan. Perjalanan hidup kita akan membawa kita kepada satu tujuan. Dan ketika kita sampai ke tujuan itu, Tuhan akan berkata kepada kita, apa yang engkau sudah lakukan selama hidup. Saudara, hidup ini anugerah Tuhan. Mari lakukan bagian kita, memaknai anugerah kasih karunia Tuhan. Mari lakukan yang terbaik. Dan saya percaya hidup saudara akan menjadi hidup yang bergairah hari lepas hari. Karena saudara menjadi maksimal, menjalani hidup yang maksimal. Saudara, mari tetap melayani Tuhan, tetap melayani orang-orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.